beribadah belum? Coba dilihat pakaian udah pada rapi belum? Mainannya disimpan dulu ya, disingkirin dulu. Oke, kalau udah siap kita mau berdoa dulu. Semoga lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berikan kami roh yang semangat untuk memuji-Mu, roh yang sukacita, yang dengar-dengaran akan firman-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau sukacita memuji nama Tuhan ya. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik siapin hati, kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami, atas Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Segala rancangan-Mu yang indah Tuhan, atas segala penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan hari ini kami masih kembali mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebentar kiranya firman yang di-sharingkan dapat tertanam dalam setiap hati kami. Kami dapat mengerti Tuhan apa yang ingin Engkau sampaikan ya Bapa. Kami bisa sungguh-sungguh mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Petra Kids. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan kuat. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik saat ini? Apakah adik-adik sedang dalam keadaan sedih? Atau sekarang sedang marah, kesal, atau sebaliknya adik-adik dalam keadaan sukacita, dalam keadaan senang. Nah adik-adik, kakak percaya kalau adik-adik semua adalah anak-anak yang sedang mengalami sukacita. Dalam Alkitab adik-adik, ada 2 orang yang udah tua, mereka bersukacita di masa tuanya. Wah, penasaran adik-adik siapa kedua orang tua itu? Yuk kita dengarkan baik-baik ya. Adik-adik dengaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh penuh perhatian, supaya kita mengerti mengapa kita bersukacita dan mengapa kedua orang yang ada di dalam Alkitab itu bersukacita juga. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat orang tua yang memberi nama pada bayinya yang baru lahir? Atau mungkin adik-adik punya adik yang baru lahir dan diberi nama. Hal yang sama terjadi atas keluarga Yusuf dan Maria. Bayi mereka, putra mereka yang telah lahir di usia 8 hari diberi nama yang sudah diberikan oleh Roh Kudus sebelum Maria mengandung. Nah, di usia ke-8 hari Yusuf dan Maria memberi nama kepada bayi laki-laki itu. Siapa yang tahu nama bayi laki-laki itu? Yesus. Betul sekali adik-adik, namanya adalah Yesus. Nah, setelah bayi Yesus berumur 40 hari, orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, mereka membawa bayi Yesus ke bait Allah, hendak menyerahkannya kepada
Tuhan kepada Allah. Jadi adik-adik, di usia 40 hari Yusuf dan Maria membawa Yesus ke dalam bait Allah untuk diserahkan kepada Allah. Bait Allah berada di kota Yerusalem, kota yang besar. Sedangkan Yusuf, Maria, dan Yesus berasal dari kota Bethlehem. Jadi mereka berjalan dari Bethlehem ke Yerusalem sejauh 8 kilometer. Di Yerusalem ada seorang tua yang sudah lama menanti-nantikan kedatangan Mesias. Ia percaya bahwa dia akan bertemu dengan Mesias sang juru selamat, yaitu Yesus. Nah, adik-adik, Simeon ini begitu lama dan begitu menanti-nantikan kapan waktunya dia bisa bertemu. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik sedang nanti-nantikan saat ini? Apakah adik-adik sedang menantikan perayaan Natal kita? Wah, sama kakak juga menanti-nantikan perayaan Natal yang begitu indah. Atau ada hal apa yang sedang adik-adik nantikan? Sama seperti Simeon ini, dia tetap percaya bahwa Allah itu setia menepati janji dan dia akan bertemu dengan sang Mesias. Karena Allah udah berjanji adik-adik bahwa Simeon tidak akan meninggal sebelum dia bertemu langsung dengan sang Mesias. Dan itu dia percayai. Dan waktu Roh Kudus berbicara kepadanya, pergilah ke bait Allah. Pergilah sekarang. Dia langsung bergerak adik-adik. Dia langsung berjalan ke bait Allah untuk bertemu dengan bayi Yesus sang Mesias. Ketika Simeon tiba di bait Allah, dia bertemu dengan Yusuf, Maria, dan Yesus. Dia bertanya kepada Maria, apakah ia boleh menggendong bayi Yesus? Wow, tentu saja dong. Maria mengizinkannya. Lalu dia menggendong bayi Yesus dan ia memandang bayi Yesus dengan penuh sukacita. Sukacita yang sangat besar. Dan dia berdoa, Tuhan, sekarang biarlah aku meninggal dengan tenang dan tentram. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dialah cahaya yang akan menerangi semua bangsa dan juga bangsa Israel. Wow, begitu sukacitanya Simeon karena dia bisa menggendong, bertemu, menggendong, bahkan dia bisa mengucap syukur, berdoa. Ada sukacita yang luar biasa, adik-adik. Yusuf dan Maria terheran-heran mendengar doa Simeon itu. Lalu Yusuf dan Maria diberkati oleh Simeon. Simeon memberkati Maria dan Yusuf, dan dia berkata bahwa kelak Tuhan Yesus, bayi Yesus ini akan banyak orang mengasihi dia, tetapi dia akan banyak mengalami penderitaan. Nah, itu salah satu tokoh di Alkitab yang bersukacita ketika dia bertemu dengan bayi Yesus. Kenapa adik-adik? Yang sudah lama dia nanti-nantikan, bahkan dia tidak akan meninggal sebelum dia bertemu dengan bayi Yesus. Dan akhirnya itu terjadi. Wah, itu adalah sukacita yang luar biasa. Tidak terkira betapa senangnya hati Simeon adik-adik. Nah adik-adik, di tempat yang sama, di waktu yang sama, saat itu juga
ada seorang wanita tua yang berusia 84 tahun. 84 tahun usianya adik-adik. Nah, namanya adalah Hana. Hana adalah seorang nabi perempuan. Di bait Allah, siang malam dia ada di bait Allah. Dia berdoa, dia berpuasa. Nah, Ibu Hana ini adalah orang yang juga sama seperti Simeon, menantikan kedatangan Mesias. Waktu Hana melihat Simeon menggendong bayi Yesus, ia bergegas mendatanginya adik-adik. Sangat bersuka cita karena dia bisa bertemu dengan Juru Selamat. Ia berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan kesempatan melihat Yesus yang akan menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh bangsa di dunia ini, termasuk kakak dan adik-adik semua. Wah, kelahiran Yesus membawa sukacita yang luar biasa, bukan hanya kepada Simeon dan juga Hana, tapi kepada kita semua. Karena dengan lahirnya Tuhan Yesus itu membawa keselamatan bagi kita, orang-orang yang berdosa, adik-adik. Nah, sukacita tadi yang dialami Hana, dia saksikan kepada semua orang bahwa dia berkata sepertinya dia telah datang, Mesias telah datang. Aku telah melihatnya dengan mataku sendiri dan aku telah menyentuhnya. Wow, begitu senangnya Hana sampai dia menyaksikannya. Dia bercerita kepada orang banyak. Nah, itu dia adik-adik, hal yang membuat mereka bersuka cita, yaitu bertemu dengan bayi Yesus, Sang Mesias. Adik-adik, kisah tadi yang sudah adik-adik dengarkan dapat adik-adik saksikan lagi atau baca lagi di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 38. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya, buka Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 38. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 30. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 30. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekali lagi adik-adik, Lukas 2 ayat 30. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ayo adik-adik, ayat hafalannya sangat singkat dan adik-adik kita belajar menghafalnya ya, diulang-ulang terus-menerus. Adik-adik, kita juga bisa merasakan sukacita yang luar biasa seperti Simeon dan Hana tadi. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita semua bersukacita. Bukan karena mainan baru, bukan karena jajan yang banyak, uang saku yang banyak, bukan karena bisa jalan-jalan kemana saja, tetapi sesungguhnya sukacita yang luar biasa itu adalah ketika kita
bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam doa kita, di dalam ibadah kita yang sungguh-sungguh, di dalam kehausan, kerinduan adik-adik untuk memuji, menyembah Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Itu adalah sukacita yang luar biasa. Dan sukacita yang luar biasa juga dapat kita rasakan saat kita bersama-sama merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Sang Mesias. Berdoa yuk semuanya, lipat tangannya, matanya ditutup adik-adik, jangan ada yang ngintip-ngintip ya. Semuanya sikap sopan dan hormat, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami mendengar, kami boleh Tuhan mengikuti kisah sukacita yang besar yang dialami oleh Simeon dan Hana. Mereka boleh bertemu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di hati kami setiap anak-anak-Mu. Engkau ada di hati setiap adik-adik Tuhan. Dan kami bersukacita juga Tuhan kalau sebentar di waktu yang akan datang kami akan merayakan hari kelahiran-Mu. Kami percaya sukacita-Mu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau menepati setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Petra Kids, balik lagi sama aku Kak Intan. Saatnya kita kreativitas nih adik-adik. Hari ini kita bakalan buat Santa Claus dari origami. Ikutin terus ya adik-adik. Yuk. Alat dan bahan yang harus adik-adik siapkan ada double tip. Jika adik-adik tidak punya double tip, adik-adik boleh menggunakan lem ya. Spidol. Lalu 2 lembar origami berwarna merah. Langkah pertama, adik-adik siapkan selembar origami berwarna merah. Lalu adik-adik lipat bagian ujung seperti ini. Lalu bagian ujung satu lagi sebelah sini adik lipat yang sama ya. Setelah jadi seperti ini, adik-adik lipat bagian atas membentuk segitiga kecil seperti ini. Lalu adik-adik balik dan adik-adik lipat ujung sini hingga menjadi lurus. Bagian sininya harus lurus ya adik-adik. Lalu bagian sebelah sini adik-adik lipat mengikuti garis bagian ujung. Seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik balik dan lipat bagian sini menjadi segitiga ke atas, lalu adik-adik lipat lagi ke bawah sedikit. Nanti hasilnya bakalan jadi seperti ini. Setelah itu adik-adik lipat bagian sini ke samping agar membentuk seperti topi Natal. Adik-adik bisa tambahkan mata Nah, bagian kepalanya sudah jadi nih adik-adik. Sekarang kita lanjut ke bagian badannya. Untuk bagian badannya, adik-adik siapkan selembar origami satu lagi. Lalu adik-adik lipat bagian ujungnya.
seperti ini, dan bagian ujung sebelah sini seperti ini juga. Setelah sudah, adik-adik lipat menjadi 2. Seperti ini. Dan adik-adik buka, lalu adik-adik satukan kedua ujungnya di bagian tengah. Seperti ini adik-adik. Kalau sudah, adik-adik lipat bagian ujungnya ke bagian luar. Nanti tampak belakangnya akan seperti ini ya. Setelah itu, adik-adik lipat ke bagian bawah. Sisakan juga space di bagian bawah ya adik-adik untuk bagian kaki Santa Clausnya. Setelah itu, sudah jadi deh bagian badannya. Kemudian adik-adik ambil bagian kepala tadi, lalu beri double tip. Lalu adik-adik beri double tip di bagian kepalanya, seperti ini. Lalu adik-adik tempel di bagian badan Santa Clausnya ini. Seperti ini adik-adik. Adik-adik juga bisa menempelkan bagian-bagian lain seperti ini. Udah jadi adik-adik Santa Clausnya. Tara, udah jadi nih adik-adik Santa Clausnya. Adik-adik bisa tempel di buku adik-adik ya. Selamat mencoba adik-adik. Oh ya, jangan lupa adik-adik foto dan kirim hasil adik-adik ke kakak-kakaknya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.